Belum melaksanakan makan bergizi gratis, Pemkot Surabaya tunggu instruksi pusat. Seorang warga ngamuk dan acungkan celurit viral di media sosial. Pemerintah siapkan 4 juta dosis vaksin PMK untuk cegah penularan pada hewan ternak. Halo, saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Surabaya. Saudara Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan anggaran makan bergizi gratis atau MBG baru turun 71 triliun rupiah. Karena itu diperlukan anggaran tambahan 147 triliun rupiah agar MBG dapat mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah terus mengevaluasi program MBG. Untuk itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta agar masyarakat memberikan waktu kepada pemerintah untuk menyempurnakan program MBG. Zulkifli Hasan mengakui sejumlah daerah yang belum mendapatkan MBG karena anggaran yang turun baru 71 triliun rupiah. Dibutuhkan anggaran tambahan sebesar 147 triliun rupiah untuk mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Diperkirakan tambahan anggaran baru dapat terkumpul pada Juni hingga Juli mendatang. Program MBG telah dimulai pada 6 Januari 2025. Meski demikian, belum seluruh daerah menjalankan program ini, salah satunya Surabaya. Anggarannya pun baru 71 triliun, jadi belum bisa semua. Nanti Juni lagi dikumpulkan lagi anggaran. Kepala Badan Gizi lagi mengumpulkan. Kalau Juli atau Juni bisa tambah lagi 140 triliun, maka semua orang bisa makan. Tapi kalau tahun depan mau semua dari Januari, maka perlu uang 420. Saudara, sejumlah daerah di Jawa Timur telah melaksanakan makan bergizi gratis atau MBG sejak 6 Januari lalu. Namun program ini belum terlaksana di Surabaya karena Pemkot Surabaya masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan Surabaya belum melaksanakan program makan bergizi gratis. Mengingat pelaksanaan makan bergizi gratis merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional. Hingga saat ini belum ada instruksi atau arahan dari pemerintah pusat kepada Pemkot Surabaya. Eri mengaku belum mengetahui kapan makan bergizi gratis dilaksanakan di Surabaya. Pemkot Surabaya dalam program ini hanya bertugas menyiapkan data tempat dan sasaran penerima manfaat. Eri berharap program makan bergizi gratis tak hanya bermanfaat bagi siswa sekolah namun juga bagi UMKM. Ya, tunggu nanti gimana badan pangannya, kalau kita kan sudah siap. Kita kan sudah siap anggarannya ya, barangnya kan siap. Jadi tinggal ini aja, tinggal apa nanti perintahnya gimana, daerah harus seperti apa kita jalan. Berarti selama ini belum ada juknis, Pak, ya? Belum. Karena kan sekarang masih dipegang semuanya pusat. Untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG dalam penyediaan susu, pemerintah siap mendatangkan 250.000 sapi perah impor pada tahun ini. Karena itu pemerintah juga membuka pintu bagi investor yang ingin bekerja sama dalam mendatangkan sapi impor. Salah satu persiapan dalam mendatangkan sapi perah impor dilakukan di Balai Besar Inseminasi Buatan atau BBIB Singosari Malang. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meninjau persiapan BBIB dalam penyiapan impor sapi perah. Untuk mendukung program makan bergizi gratis, 250.000 sapi akan didatangkan dari Australia pada tahun ini. Bahkan pemerintah masih melakukan penjajakan untuk mendatangkan sapi dari Brazil. Selain di BBIP Singosari, nantinya sapi-sapi tersebut juga akan dititipkan pada kelompok peternak sapi perah.
Sementara itu BBIB Singosari sudah mempersiapkan kandang untuk sapi perah impor dengan kapasitas 600 ekor. Nantinya BBIB bisa menghasilkan rata-rata 18 ton susu segar per hari. Dengan upaya Kementerian Pertanian ini, kebutuhan susu sapi dalam mendukung makan bergizi gratis bisa terpenuhi. Kita sangat membuka ruang yang sangat lebar kepada siapapun yang mau investasi mendatangkan barang modal yang namanya sapi hidup. Nah, di hari ini Pak Handoyo selaku owner dari Temposcan mengajak kerjasama dengan BLU kami di Singosari di Malang untuk mendatangkan sapi hidup dalam bentuk sapi perah dipelihara di sini, kerjasama di sini, sekalian sekolah di sini. Sekolah itu artinya belajar yang baik di sini, sehingga kita harapkan dari Kementerian Pertanian, Temposcan, dan semua perusahaan yang lain, baik besar, kecil, dalam negeri, luar negeri, bisa mendatangkan real sapi hidup di Indonesia. Jadi totalnya bisa 600 ekor, dan kalau rata-rata saja 25 liter per ekor per hari, ini bisa kita hasilkan kalau 500 atau 600 ekor itu kan berarti sekitar 18 tonan per hari. Dan ini tentu akan bisa membantu penyediaan susu segar dalam negeri yang kita semua tahu saat ini kita masih mengimpor kurang lebih sekitar 80% untuk kebutuhan reguler. Apalagi ditambah dengan program minum susu yang tentu juga akan menambah jumlah permintaan produksi susu segar nasional kita. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Dapur Sehat Pondok Al-Anwar Modung yang merupakan mitra Badan Gizi Nasional rutin mengirim MBG ke 50 sekolah di Kecamatan Modung, Bangkalan pada 5 hari kerja kecuali Jumat. Dapur Pondok Al-Anwar, mitra Badan Gizi Nasional di Kecamatan Modung, Bangkalan, memproduksi MBG untuk 3.500 siswa setempat. Sejak pagi, kotak yang berisi nasi, lauk pauk, sayuran, ayam, dan buah mulai ditata di 3 mobil box yang disediakan di pondok. Selanjutnya, menu MBG ini dikirim ke 50 sekolah di 7 kecamatan Modung, Bangkalan. Sementara itu, mitra Badan Gizi Nasional melayani penyediaan menu MBG 5 hari kerja dalam seminggu. Banyak lembaga pondok pesantren di Kecamatan Modung yang menerima manfaat menu Jumat Berkah, maka pengiriman MBG diganti pada hari Sabtu. Untuk distribusi MBG atau makanan bergizi gratis terhitung mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Karena ketetapan dari PGN atau Badan Gizi Nasional hanya 5 hari kerja, yaitu kami libur di hari Jumat, karena di sekitar kami, termasuk di Pondok Pesantren Al-Anwar adalah memiliki hybrid atau kebiasaan libur di hari Jumat. Kita ke sorotan kriminal, aksi mengamuk seorang warga di kantor desa Jati Banteng di Situbondo sambil mengacungkan celurit viral di media sosial. Selain merusak fasilitas kantor desa, pelaku juga memukulkan kursi plastik ke kepala desa atau Kades Munawir dan seorang perangkat desa. Inilah rekaman video aksi seorang warga yang mengamuk di kantor desa Jati Banteng, Situbondo, dan viral di media sosial. Polisi berupaya mengendalikan pelaku yang berdiri di pagar sambil mengancam dan mengacungkan sebilah celurit. Menurut Kasih Humas Polres Situbondo AKP Ahmad Sutrisno, pelaku mengamuk karena rumahnya didatangi tim survei bank. Hal ini membuatnya kesal kepada Kades Jati Banteng Munawir yang diduga akan menjaminkan sertifikat tanah milik pelaku ke bank. Selain merusak fasilitas kantor, pelaku juga memukulkan sebuah kursi plastik ke Kades Munawir dan seorang perangkat desa. Ternyata pihak penagih itu nagihnya kepada yang ngamuk-ngamuk itu. Akhirnya timbul emosi, datangi ke kantor desa, memukul memukul apa istilahnya, memukul pakai kursi. Dan sampai saat ini itu dari Polsek
jadi banteng sudah ditangani, dilakukan identifikasi dan klarifikasi. Polres Sumeneb meringkus seorang residivis narkoba yang terekam CCTV saat melakukan aksi pencurian mobil. Untuk mengelabui kejaran polisi, pelaku sempat memodifikasi mobil dengan cara mengecat bodi dan roda mobil curiannya. Inilah CCTV yang merekam aksi Muhammad Soleh, 31 tahun, saat mencuri mobil milik warga yang diparkir di depan toko di Kecamatan Ganding, Sumeneb. Residivis narkoba ini terbilang nekat karena mencuri mobil di pinggir jalan raya saat lalu lintas ramai. Apalagi tepat di lokasi kejadian ada warga yang sedang mengumpulkan dana amal masjid. Untuk mengelabui pemilik kendaraan dan menghindari kejaran polisi, tersangka sempat memodifikasi bodi dan roda mobil curiannya dengan dicat merah. Setelah membawa kabur mobil curiannya, pelaku berhasil ditangkap di akses Jalan Desa Campaka, Kecamatan Pasongsongan. Pelaku berusaha bersembunyi di area pondok pesantren dan sempat menodongkan pisau kepada warga yang berusaha menangkapnya sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh polisi. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Penjelasan dari tersangka bahwa kenapa mudah membawa mobil tersebut, ternyata dari tersangka menyampaikan kontak mobil tersebut masih menggantung di mobil dan pintu mobil dalam keadaan terbuka, sehingga dia mudah untuk membawa kabur mobil tersebut. Jadi untuk mengelabui pemilik kendaraan, tersangka ini membeli pilok, selama di jalan itu membeli pilok dan mencoret-coret mobilnya, yaitu di depan, di pelok dan belakang mobil. Gitu. Dan tersangka ini perlu diketahui bahwa tersangka ini pernah dihukum dalam kasus narkoba di Polres Sumeneb, yaitu selama dengan masa hukuman 1 tahun 6 bulan. Diduga terpapar virus PMK, 2 sapi milik warga tiba-tiba mati. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan pemerintah menyiapkan 4 juta dosis vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK sebagai langkah pencegahan penularan pada sapi. Untuk distribusi vaksin PMK akan diprioritaskan di 2 provinsi dengan kasus PMK sapi tertinggi, yakni di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Akibat tingginya angka kasus PMK pada sapi, pemerintah akan mendistribusikan 4 juta vaksin PMK sapi sebagai langkah pencegahan penularan. Sasarannya daerah 0 kasus PMK sapi dan daerah dengan kasus PMK sapi. Daerah dengan kasus PMK sapi tertinggi ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dari data Pemprov Jawa Timur, sepanjang bulan November hingga Desember 2024, jumlah sapi yang terkena PMK ada 6.072 ekor. Dan 282 ekor diantaranya mati terpapar virus PMK. Jadi penanganannya tidak hanya di daerah yang sudah bukan di daerah saja yang terkena, tetapi yang belum terkena itu juga kita vaksin. Ini harus bergerak. Secara nasional kami siapkan sementara 4 juta. Berapa daerah Pak yang terkena Pak? Ya. Secara nasional berapa daerah yang terkena saat ini Pak? Ini yang dominan adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Serangkanya Pak, berapa banyak Pak Jawa Timur, Jawa Tengah? Apa? Angkanya Pak, Jawa Timur. Nanti tanya kepada Pak Gubernur dengan... Ada penggantian hewan ternak yang meninggal mati Pak. Bagaimana? Penggantian hewan ternak. Mudah-mudahan ada asuransinya. Dulu kan ada asuransi. Peternak sapi di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Jember, resah pasca 2 ekor sapi milik warga mati mendadak. Diduga sapi ini terpapar virus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hal ini membuat tim kesehatan hewan melakukan vaksinasi dan pengobatan pada sapi. Kematian mendadak 2 ekor sapi di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Jember membuat peternak sapi setempat resah.
Tim Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Jenggawah, Jember, mendatangi kandang sapi untuk memeriksa kedua bangkai sapi ini. Hasil pemeriksaan penyebab kematian 2 sapi diduga terpapar virus PMK. Kondisi mulut sapi terluka, mengeluarkan air liur dan kuku kaki membengkak. Selanjutnya, kedua bangkai sapi ini dikubur karena khawatir virus PMK menyebar. Tim kesehatan hewan juga memberikan obat dan melakukan vaksinasi pada sejumlah sapi lain agar terjaga kesehatannya. Penyemprotan disinfektan dilakukan di kandang sapi dan sekitarnya. Menurut data Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jember, sejak 2 bulan terakhir ada 61 dari 763 ekor sapi yang terpapar virus PMK dan mati. Memang ada yang mati? Kalau yang meninggal di sini 2 ekor ya? Iya, yang mati. Gejalanya seperti apa, Mas? Gejalanya dari mulut itu sariawan, hidung itu apa? Keluar lendir. Tidak mau makan walaupun dikasih makan di tulang gitu, itu dikeluarin lagi. Hari ini kami lakukan pengobatan kepada sapi-sapi yang sakit. Terus yang kedua, kami lakukan vaksinasi untuk sapi-sapi yang masih sehat. Di lokasi ini ada sempat terjadi kasus kematian? Di lokasi ini baru hari Minggu kemarin ada konfirmasi kematian 2 ekor sapi. Gejalanya memang mengarah ke PMK. Kalau yang terjangkit berapa, Dok? Yang terjangkit kalau di dusun ini sekitar 9 ekor sapi. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri melakukan pemeriksaan sapi di pasar hewan. Langkah ini dilakukan menyusul kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang terus meningkat. Saat ini sapi yang terjangkit PMK di Kabupaten Kediri sudah mencapai 300 lebih ekor sapi. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri melakukan pemeriksaan di pasar hewan Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Satu persatu sapi milik pedagang diperiksa kondisi kesehatannya. Petugas menemukan 3 sapi yang terindikasi terkena PMK. Petugas memberikan imbauan untuk membawa sapi yang sakit keluar dari pasar hewan. Imbauan tersebut agar PMK tidak tertular ke hewan ternak yang lain. Petugas mencatat kasus PMK di Kabupaten Kediri meningkat dan mengakibatkan 20 dari 369 sapi yang terkena PMK mati. Akibat merebaknya PMK, pedagang sapi mengeluh lantaran penjualan sapi turun. Jika biasanya dalam 1 hari bisa menjual 3 ekor sapi, kini ia hanya mampu menjual 1 sapi. Pedagang juga takut membawa hewan peliharaannya ke pasar karena takut tertular PMK milik pedagang lainnya. Jadi kami menerapkan larangan kepada pelaku usaha atau belante ataupun pedagang ternak untuk tidak membawa, tidak menjual belikan, tidak melantaskan untuk ternak yang sakit. Nah, temuan hari ini tadi kita temukan ada 3 ekor yang mengindikasikan PMK. Bahkan ada 1 yang tadi teman-teman lihat sudah mengalami kejang. Nah, ini betul-betul menjadi perhatian kita bersama. Untuk penjualan menurun drastis. Karena pihak untuk jagal juga turun. Karena takut adanya penyakit PMK. Turunnya dari berapa ke berapa, Pak? Biasanya turunnya ini sekitar antara 2 juta sampai 2,5 juta. Itu harganya? Oke. Kalau penjualannya, Pak? Penjualannya ini biasanya laku 3 ekor, sekarang cuma laku. Selain di Kabupaten Kediri, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar juga melakukan pemeriksaan di Pasar Hewan Kota Blitar. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran PMK pada sapi. Petugas DKPP Kota Blitar melakukan pemeriksaan hewan ternak di Pasar Hewan di Moro. Satu persatu hewan ternak milik para pedagang ini diperiksa dengan alat suhu untuk mengetahui kesehatannya. Hasilnya petugas tidak menemukan sapi yang terkena PMK. Petugas hanya menemukan beberapa sapi yang mengalami sakit ringan seperti demam dan diare. Pemeriksaan ini dilakukan petugas untuk mencegah penyebaran PMK yang ada di Kota Blitar. Petugas mencatat saat ini ada 18 ekor sapi yang terkena PMK dan 1 ekor sapi mati akibat PMK.
Ya, kalau untuk Kota Blitar saat ini kasusnya 18 ekor ya yang kena dan 1 mati. Kemudian langkahnya untuk pencegahan tentu adalah desinfeksi jauh lebih penting dan vaksin untuk boosternya itu kalau kemarin 6 bulan sekali di booster ya, tetapi arahan dari provinsi 4 sampai 5 bulan sudah boleh di booster lagi. Jadi masyarakat harus tahu tidak hanya 1 kali aja vaksinnya, tetapi harus diulang, direvaksinasi, di booster lagi 4 sampai 5 bulan setelah vaksin yang Edu wisata sejarah pramuka di Museum Mini Baden-Powell House akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kota Pahlawan Surabaya memiliki sebuah mini museum Baden-Powell House atau BP House Indonesia. Museum ini menyimpan koleksi puluhan ribu atribut dan sejarah pramuka dari berbagai belahan dunia. Museum yang dikemas dengan konsep eduwisata sejarah kepramukaan ini terbuka untuk umum dan gratis. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Inilah Museum Mini Baden-Powell House, BP House Indonesia, yang terletak di Kompleks Universitas PGRI Adi Buwana Unipa, Kampus 1 Surabaya. Dalam ruangan dengan luas lebih kurang 5 x 4 meter persegi ini, tersimpan puluhan ribu atribut kepramukaan dari berbagai negara di dunia, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Jepang, Cina, Amerika, hingga Afrika. Ragam jenis atribut pramuka mulai dari hasduk, bat, topi, ringkacu, bendera, pandu pramuka, prangko hingga maskot tertata dan terarsip rapi di sela-sela ruangan Museum Mini BP House Indonesia. Nama museum ini didedikasikan untuk Bapak Pramuka Dunia Robert Baden-Powell. Rektor Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya Maksa Bakti 2015 hingga 2019 Joko Adiwaluyo sekaligus pemilik dari Museum Mini Pramuka ini telaten mengoleksi pernak-pernik pramuka. Kecintaannya terhadap pramuka sejak usia 11 tahun yang membuat dirinya terus mengoleksi pernak-pernik pramuka tidak hanya dari Indonesia bahkan hingga ke luar negeri. Tidak kurang dari 32 negara telah ia kunjungi untuk berburu koleksi pernak-pernik pramuka. Museum ini pun dibuka untuk umum secara gratis sebagai salah satu wadah edukasi pramuka bagi generasi muda. Ini adalah salah satu bentuk hutang budi saya kepada pramuka atau pay off saya selama ini. Saya merasa sejak usia belia sampai sekarang itu dibesarkan oleh pramuka. Maka setidaknya saya harus mengembalikan air susu yang diberikan pramuka kepada saya. Saya akan mengedukasi warga bangsa di tanah air ini untuk cinta pada pramuka seperti halnya yang pernah saya lakukan selama ini. Total koleksinya Bapak berapa, Pak? Untuk badge saja 32.000. Untuk badge saja. Badge pramuka di seluruh dunia. Saya akan mengajarkan mereka tentang pramuka seutuhnya. Para pengunjung yang datang juga dapat berinteraksi dengan relawan Museum Pramuka yang juga sekaligus dapat menjadi pemandu wisata untuk menjelaskan sejarah pramuka dan pernak-pernik di dalamnya. Tak ayal, uniknya ruangan museum ini juga dimanfaatkan oleh sebagian pengunjung untuk bersuah foto di berbagai sudut ruangan museum. Baru pertama kali mengunjungi Museum Pramuka? Ya, mengunjungi. Baru pertama kali. Gimana kesannya? Wow, sangat luar biasa ya, karena pengalaman baru juga, karena sebelumnya juga pengalaman ikut pramuka, dan ini pengalaman yang sangat luar biasa sih menurut saya. Yang paling ikonik, yang paling kamu suka dari ruangan ini apa? Ini ada banyak sekali bed-bed, terus ada banyak sekali kacu yang beraneka ragam juga, yang baru saya pertama kali lihat. Sebelum di sini pernah ngelihat koleksi sebanyak ini nggak di tempat lain? Belum. Melalui museumnya ini, Joko Adiwaluyo berharap dapat kembali meningkatkan minat generasi muda terhadap aktivitas positif, semangat pengabdian, pelayanan,
dan cinta tanah air seperti yang ditanamkan dalam jiwa kepramukaan selama ini. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.